Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya teruntuk Rabb kita Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia. Kembali pada malam hari ini sesuai jadwal kita, agenda kita, yakni setiap Senin ketiga ya, sebulan sekali kita membuka kitab syarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dalam belajar, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, yang lurus, dan tentu juga taufik dalam kita mengamalkannya. Beberapa waktu yang lalu, sekitar hampir sebulan ya, ada pembekalan ya, yakni penjelasan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ini di bagian muqaddimahnya dari Al-Ustadz Doktornya Giranda Andirja yang diadakan di Sumbar kemarin ya, dari kita ya beberapa asatidz ya, berangkat yang dari sini ada Ustadz Miswan kemarin, dari sini ada Ustadz Umul, dari Perawang ada Ustadz Suhardi sama Ustadz Roke ya, selama berapa? 3 hari ya daurah, berusaha belajar dan memahami kandungan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita sebulan sekali ya, sekali duduk, bukan sehari ya, 1 jam lah kurang lebih. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan pembahasan tentang 5 prinsip di mana ahlu sunnah wal jamaah memiliki sikap wasatiyah, pertengahan. Ini sikap yang benar, tidak melampaui batas, yakni tidak berkekurangan, tidak pula berlebih-lebihan. Dan seperti itu memang kita di dalam berakidah ya. Hanya saja permasalahannya banyak dari kita kurang perhatian ya, akibatnya tentu akan banyak terjadi pelanggaran ya, karena sama-sama tidak tahu, nggak ada yang mempersoalkan, bukan berarti masalahnya aman. Yang seharusnya kita pahami dalam permasalahan agama ini, baik akidah maupun ibadah, telah ada ketentuan yang harus
kita perhatikan. Sebagaimana di dalam ibadah kita tidak boleh ya mengurang-urangi atau menambah-nambah, begitu juga dalam akidah. Nah, apa yang telah kita jelaskan tentang 5 prinsip itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah di antara kelompok-kelompok yang lain. Ada yang menyimpang ke kanan, ada yang menyimpang ke kiri. Ada yang kurang, ada yang kelebihan. Kalau urusan ibadah, kita insya Allah paham lah. Dan biasanya memang betul-betul menjaga. Anggap saja sholat maghrib atau sholat isya yang barusan kita kerjakan. Dari sisi waktu, kita nggak mau sholat isya sebelum waktunya. Kita juga nggak mau sholat isya setelah lewat waktunya. Ya atau ya? Maunya ya pas. Kenapa? Kita tahu nggak akan diterima. Jumlah rakaatnya berapa? 4. Pernah coba 3 rakaat? Diskon, RT, tidak mau kan? Kita nggak mau menguranginya. Walaupun capek ya kan, paling yang kita kurangi bacaannya lah, panjang jadi pendek, kan gitu saja, ya enggak? Atau kita tambah jadi 5 rakaat, nggak usah banyak-banyak, 1 rakaat aja nambah. Nggak mau juga kan? Ya pokoknya 4 rakaat lah. Cobalah prinsip seperti itu kita bawakan dalam masalah akidah. Jangan sampai justru urusan akidah kita menganggap kayak nggak ada batasan, sesuka kita, tanpa kaidah, nggak bisa. Baik, sebelum kita masuk pembahasan tentang kelompok-kelompok yang pokok, yang utama, ya, yang merupakan pentolannya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menyimpang dari jalan yang lurus ada 4 di situ ya secara ringkas. Jadi kelompok yang menyimpang itu kan sangat banyak. Ya, tapi yang namanya pentolan itu kan hanya beberapa. Beliau jelaskan 4 itu yakni 1 Jahmiyah, 2 Mu'tazilah, 3 Khawarij, ya, 4 Rafidhah. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Nah, sebelum kita membahas ini kalau ditinjau dari nama kelompoknya, itu pun pentolannya saja. Ini saja kadang nggak hafal, kita nggak ngerti mau Ustaz nggak bisa yang rinci, alah gayanya rinci, ya kan? Nanti kalau sudah paham yang pokok prinsipnya apa, bisa otomatis. Baik. Apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Nah, ini yang akan kita bahas nama kelompoknya. Yang kita bahas sebelumnya prinsip-prinsipnya, di mana mereka menyimpang. Yang mana Ahlus Sunnah itu benar, punya sikap wasatiyah. Yang pertama tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya kan? Nah, kita sebutlah 5-5-nya dulu, baru nanti yang menyimpang siapa. Kedua tentang takdir, atau Syekhul Islam menyebut ya af'alullah, tentang perbuatan Allah. Ya. Yang ketiga tentang ancaman Allah, wa'idullah. yakni ancaman Allah bagi pelaku dosa besar. Apa ancamannya? Keempat, tentang nama atau sebutan di dalam agama ini terkait pelaku dosa besar tadi, apakah mukmin atau kafir.
Dan yang kelima tentang sahabat. Nah, dalam 5 prinsip ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan. Ya inilah yang namanya manhaj, ya kan? Terkait dengan masalah akidah. Inilah bagian prinsipnya, pokoknya, utamanya. Kalau mengaku gampang, merubah penampilan, agak butuh waktu sampai berhari-hari. Sehari jadi, tentu punya modal berapa? 1 juta. Merubah penampilan cepat, ya kan? Beli pecis, beli gamis, mantap enggak? Nah, kalaupun seandainya mulus awalnya, ya nunggulah 2 bulan udah tebal. Tapi merubah pemahaman. Yang sebelumnya realitanya kebanyakan kita belajar akidah-akidah yang menyimpang. Ngomong tidak, kita sama-sama sekolah, tahu sekolahnya di mana. SD, SMP, SMA. Buku kita sama kok dulu, apalagi yang seusia saya. Pelajarannya itu ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Buku agamanya itu juga, ya kan. Baik. Kembali ke yang pertama. Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahlu Sunnah wal Jamaah wasat, pertengahan. Antara Ahlu Ta'til dan Ahlu Tamtsil. Golongan yang menolak dan golongan yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini ada isinya, kelompok-kelompok ini ada isinya, ya. Ahlu Ta'til yang menolak dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ada di sana golongan Asy'ariyah, golongan Maturidiyah. Mereka menolak sebagian sifat. Golongan Mu'tazilah, mereka menolak seluruh sifat. Golongan Jahmiyah, mereka menolak sifat dan nama. Golongan ekstrimnya Jahmiyah, Ulatul Jahmiyah, mereka menolak baik yang terkait dengan Allah, yakni nafyu wal isbat, baik yang berupa penetapan, ya, maupun peniadaan. Pokoknya tidak. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tentang masalah takdir. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara golongan Qadariyah dan Jabriyah atau Jabariyah. Golongan Qadariyah menolak takdir, ya. Manusia itu bebas merdeka, ya, dengan iradah dan qudrahnya. Golongan Jabariyah, mereka seakan mengimani takdir, tapi kebablasan dengan mengatakan bahwa manusia itu terpaksa, ya, karena tidak ada iradah dan qudrah. Mereka mengingkari ini. Jadi semua itu karena demi mentaati apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah telah tetapkan. Sehingga bagi mereka sama saja antara orang yang taat dan maksiat. Itu golongan Jabariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Kita ngakunya Ahlu Sunnah, ya kan, mantap. Kenyataannya, tunggu dulu apa yang ada di dalam hati. Merasa mengaku telah beriman kepada takdir, tapi bukan sepenuhnya, separuh takdir. Takdir buruk saja yang diimani, takdir bagusnya enggak. Padahal Rasulullah menjelaskan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Engkau beriman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Kita iya kami beriman kepada takdir. Pokoknya kalau lagi paceklik cepat, ini musibah dari Allah. Insya Allah. Amat tikus, ini cobaan dari Allah, kita harus sabar. Cepat. Harga sawit anjlok kan, ini sudah ditetapkan oleh Allah. Pandemi, ini ujian dari Allah. Pokoknya kalau nggak enak langsung cepat Allah. Giliran enak udah. Apa enak? Enak banyak sekali ya kan. Panen, hasil bagus, jabatan naik, ya ikut tes lulus, mulai lupa, tidak mengatakan hada min fadlillah, karena ini adalah karunia Allah. Gaya Korun, gaya Fir'aun, gaya Haman yang dipakai, yang merasa pinter, hada min ilmi ini karena ilmu. Gak rugi, gak sia-sia sekolah tinggi-tinggi gitu. Yang merasa sudah rajin taklim, rajin ngaji, rajin beribadah, rezeki anak soleh. Ayo, paling soleh. Lupa kalau Allah yang sebenarnya telah baik kepadanya. Yang merasa telah membanting tulang, berusaha sungguh-sungguh, susah payah, katanya usaha tak pernah mengkhianati hasil. Dia keluar dari lisan. Mana Allah? Mana Allah? Adabnya mana? Ya, tapi yakinnya begitu. Ustaz, kami juga yakin kalau itu dari Allah. Tapi yang terucap dengan di lisan apa? Ini namanya kalau begitu tetap tidak ada. Tidak benar. Beda sekali dengan orang-orang soleh, apalagi para nabi, para rasul, akhlaknya. Ya, sama. Semuanya datang dari Allah. Tetapi lihat, kalau pas manis bagaimana, kalau pas pahit bagaimana. Kita ambil contoh satu saja. Allah terangkan ya tentang Ibrahim misalkan, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan aku. Ada dua hal nih, sakit, sembuh. Jelas konotasinya kalau sakit itu bagus, sakit itu buruk, sembuh itu bagus. Datangnya dari mana? Dua-duanya dari Allah. Allah yang menetapkan. Jadi dua-duanya juga ujian. Memang sudah aturan Allah begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Loh, begitu untuk apa dihidupkan? Terus kalau ujung-ujungnya mati juga dimatikan. Jelas hikmahnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Untuk kami uji kalian itu dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Jelas. Nah, sayang banyak dari kita begitu, lupa. Tengok Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sakit, fokus saja sebutkan sakit. Saya sakit. Padahal sakit dari siapa? Dari Allah juga. Tapi cukup katakan
ketika aku sakit, bukan ketika Allah ya menguji aku dengan menimpakan sakit. Ketika aku sakit, ketika sembuh, gimana mengatakannya? Maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Kita ini terlalu fokus, mungkin perasaannya beradab, tapi terhadap sesama itu pun juga masih jauh lagi. Adab kepada Allah. Malah dibalik. Kemarin Allah uji saya dengan sakit. Perutmu, kepala pusing. Untungnya ya ikhwan kita yang dokter itu siapa? Si fulan, iya datang, dia kan ngasih obat yang bagus. Memang dia dokter yang mantep, sembuh sebutnya dokter aja ya kan. Pas sakit tadi yang disebut siapa? Jadi yang baik siapa? Yang nggak baik siapa? Loh itu nah. Bagaimana seseorang akan bisa beradab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia saja nggak mengenal Allah. Setiap kali ada kajian masalah akidah sepi entah kabur kemana. Yang ada yang agak nggak enak badan lah, ada tamu lah ya kan. Kayak ibu-ibu aja ada tamu ya kan. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya. Ini sekalian kita berikan penjelasan dan penegasan sehingga kita agar benar-benar merasa beruntung ketika Allah memudahkan bagi kita untuk apa? Belajar agama, istimewa masalah akidah ya, masalah tauhid. Beliau di dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan la yastaqimu li ahadin qat al adabu ma'allahi illa bi thalathati asya. Seorang hamba itu tidak akan lurus adabnya terhadap Allah sama sekali kecuali dengan 3 perkara berikut. Yang pertama, ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatihi. Mengenal Allah, berilmu tentang Allah bi asma'ihi wa sifatihi, dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Kira-kira kalau antum bikin daurah judulnya Tauhid Asma wa Sifat ya, sama daurah judulnya Gelas-gelas kaca, kira-kira yang datang banyak mana? Daurahnya udah judulnya Tauhid Asma wa Sifat, siapa yang ngisi? Dari Pekanbaru. Gelas-gelas yang ngisi dari mana? Oh dari Jawa. Nah, udah beda itu. Baru ketahuan ternyata orang sini itu yang bisa datang ke masjid sebenarnya banyak. Kalau ingin tahu ya adakan daurah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa ma'rifatuhu bidinihi wa syar'ihi wa ma yuhibbu wa ma yakrahu. Yang kedua, berilmu tentang agama dan syariat Allah serta perkara apa saja yang Allah sukai, Allah cintai, dan perkara apa saja yang Allah benci. Itu kita harus punya ilmunya. Ya supaya bisa apa? Menyelaraskan. Ya, sejalan gitu loh. Ya karena konsekuensi mencintai itu yang mencintai apa yang dicintai oleh tadi yang kita cintai tadi. Membenci apa yang dia benci. Jangan malah berseberangan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa nafsun musta'iddatun qabilatun layyinatun mutahayyi'atun
liqabulil haqq ilman wa amalan wa halan. Ringkasnya yakni jiwa yang siap, jiwa yang lembut untuk menerima kebenaran, baik secara keilmuan, amalan maupun keadaan. Ayatnya. Ayat berikutnya yang ketiga tentang ancaman Allah. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara golongan Murji'ah dan Wa'idiyah. Ya. Murji'ah ini keyakinannya pelaku dosa besar ya selagi imannya nggak batal ya nggak masuk neraka, surga kok. Beda Wa'idiyah. Wa'idiyah itu ada Mu'tazilah dan juga Khawarij. Ya. Kalau orang berbuat dosa besar ya sudah masuk neraka buat selama-lamanya. Kompak ya golongan Khawarij dan golongan Mu'tazilah. Baik, kemudian terkait dengan sebutan dalam agama berkenaan dengan pelaku dosa besar. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara golongan ya sama, golongan Murji'ah di satu sisi, golongan Khawarij dan Mu'tazilah di sisi yang lainnya tadi. Bagi golongan Murji'ah ya pelaku dosa besar tetap seorang mukmin yang sempurna imannya. Tapi kalau bagi golongan Khawarij pelaku dosa besar kafir. Bagi golongan Mu'tazilah pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir. Fi manzilatin baina manzilatain. Berada di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Oh iya, itu yang prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima terkait dengan sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah wasat, pertengahan antara golongan Rafidhah dan Khawarij. Golongan Rafidhah ini ekstrim ya. Tapi ini juga terhadap sebagian sahabat, istimewa Ahlul Bait. Mereka melebih-lebihkannya dalam mencintai, terlebih terhadap Ali. Ada yang mengatakan Ali itu lebih utama daripada Nabi. Yang paling ringannya lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Ada yang mengatakan lebih utama daripada Nabi. Bahkan ada yang meyakini Ali itu Tuhan. Jadi ada grade-grade-nya. Kalau golongan Khawarij ya nyaris semua sahabat itu dikafirkan. Ya kan? Ini berlebihan dalam mencintai, ini berlebihan dalam membenci. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan ya, berusaha mendudukkan masing-masing sesuai dengan keutamaannya, kedudukannya yang Allah berikan. Baik, itu secara ringkas. Ini ditinjau dari prinsipnya, ya kan? Nah, sekarang kita bahas secara khusus terkait dengan golongan atau kelompoknya. Ya. Tadi di awal telah saya sebutkan, diterangkan di dalam kitab ini, yakni 4. Ya. Tawaiful mubtadi'ah alladzina asyara ilaihim al-muallifu fi hadhihi usul as-sabiqah. Kelompok-kelompok ahli bid'ah sebagaimana yang diisyaratkan oleh penulis yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan
prinsip-prinsip tadi, yaitu terkait dengan 5 prinsip tadi. Saya ringkas dulu. Asyarul mu'allifu ila tawaifa min ahli bidah. Penulis mengisyaratkan di sini kelompok-kelompok ahli bid'ah sebagaimana yang terkait dengan 5 prinsip tadi. Awalan, yang pertama adalah al-jahmiyatu, Jahmiyah. Tsaniyan, yang kedua al-mu'tazilatu, golongan Mu'tazilah. Tsalisan al-khawariju, yang ketiga khawarij. Rabi'an rawafid, yang keempat rawafid, ini Rafidah atau dikenal atau maunya mereka disebut Syiah. Maka hal ini dari dulu ya dijelaskan oleh para ulama, cuma ya sedikit banyak ada ya perbedaan ya tentang penetapan ini. Kalau yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah ini kan umat ini terpecah menjadi ya 73 golongan. Banyak nih ya. Satu yang benar. Sisanya ini 72 ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, dari sebanyak ini yang menjadi pokoknya, yang menjadi istilah kita apa? Pentongannya ya kan. Itu beberapa saja. Diterangkan di sebagian kitab Usul Firaq Abdullah di mukhalafati al-mukhalifah khamsah. Jadi pentolan-pentolan dari kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang itu ada 5. Al-khawariju wal-rafidatu wal-murji'atu wal-qadariyatu wal-jahmiyatu. Khawarij, Rafidah, Murji'ah, Qadariyah, Jahmiyah. Wa qala Yusuf ibnu Asbad summa Abdullah ibnu Mubarak. Beliau mengatakan usulul bidah arba'ah. Pokok-pokok bid'ah itu ada 4. Ar-rawafidu wal khawariju wal qadariyatu wal murji'atu. 4. Rafidah, khawarij, qadariyah, murji'ah. Faqila Ibnu Mubarak. Maka Ibnu Mubarak ditanya, wal Jahmiyah, kalau Jahmiyah gimana kok tidak disebut? Fa'ajaba, maka beliau menjawab, bi anna ulaika laisa min ummati Muhammadin. Mereka itu bukan umatnya Nabi Muhammad. Ya, artinya sebagian ulama telah mengeluarkan Jahmiyah ini dari 73 kelompok umat ini. Ketika Rasulullah menjelaskan ya, facatat tiriku ummati ala salatin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah, dan umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali 1. Yang harus dipahami, karena ini hadis banyak disalahpahami, itu pun kemudian yang menyalahpahami emosional. Dengan apa? Berarti menganggap yang selain 1 ini kafir. Nah, mereka yang memahami begitu, mereka pula yang menuduhkan ini pemahaman kita. Kan ya aneh, kita nggak pernah memahami begitu. Kalau ada di antara yang memahami begitu, segera diluruskan. Karena yang dimaksud dengan kata umatku, wasatak tariku ummati, dan umatku akan terpecah, ini adalah ummatul ijabah.
umat ijabah, yakni umat yang menerima dakwah Rasulullah, yang mau masuk Islam, yakni umat Islam. Bukan yang dimaksud adalah ya umat dakwah, bukan. Ya, bukan seluruh umatnya. Ya, kalau manusia yang hidup semenjak Rasulullah diutus itu memang umatnya Nabi Muhammad. Ya. Tapi yang dimaksud sini adalah umatul ijabah, yakni umat mereka-mereka yang mau masuk Islam, menerima dakwah beliau. Nah, umat Islam ini yang terpecah menjadi 73 golongan. Jadi siapapun yang ada di dalam sini ini ya umat Islam gitu loh, bukan orang kafir. Maka seperti golongan Jahmiyah tadi, nah itu disebutkan ini sudah tidak termasuk. Golongan misalkan apa Ahmadiyah, ini sudah tidak termasuk, bukan umat Islam. Ya bukan berarti kan orang Islam terus maksum. Ya namanya manusia ada salahnya, tapi kesalahan-kesalahan yang prinsip ini loh ya, yang kemudian menjadi sesat ya. Jadi paham ya. Jadi yang namanya kesesatan, kesalahan, dosa masa diancam surga? Ancamannya apa kalau orang berbuat kesalahan, kesesatan? Apa ancamannya? Ya neraka. Terus kalau orang sudah dimasukkan neraka itu, manusia kan banyak nanti yang dimasukkan neraka. Apa berarti setiap orang yang dimasukkan neraka itu pasti akan tetap di neraka buat selama-lamanya? Gimana? Ya tidak. Tengok dulu. Kalau yang kafir, iyalah. Masuk neraka buat selama-lamanya karena kafir. Tapi kalau seseorang itu dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Akhirnya dia nanti setelah selesai masa hukuman dimasukkan ke dalam surga. Neraka tadi ngapain? Yang menjalani masa hukuman, mempertanggungjawabkan segala bentuk kesalahan, ketersesatan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kedurhakaan, kemaksiatan. Pokoknya itulah, ya kan? Apa kalau terus umat Islam berzina nanti dihukum di dalam surga gitu pikiran kita. Korupsi dihukum di dalam surga. Minum khamr dihukum di dalam surga gitu. Sesat akidahnya dihukum dalam surga gitu. Iya. Enggak kan? Syaratnya itu dimasukkan surga harus sudah bersih. Tidak bawa dosa sedikit pun. Bisa dipahami nggak Pak ini? Ini masalah yang bikin orang yang nggak paham, walaupun dokter sekalipun kalau nggak paham ini ya ceramahnya kalau ngidul merepet ya kan. Itu orang-orang itu suka ngafirkan orang. Gimana kita ngaji dah dari semenjak kuliah udah hampir 30 tahun. Barulah tahun 92. Iyalah, ya. Berselamat. Gak ada. Ya. Gak ada. Jadi apa itu? Fitnah. Justru mereka itu yang suka mengkafirkan. Kita dituduh mengkapling surga. Mana ada? Mana berani? Kita itu diajarkan harus hati-hati memvonis orang dengan surga dan neraka. Mereka itu yang sekejangan bahasa kita apa itu kan? Biasa saja mengklaim orang itu surga neraka, iya kan?
Kalau nggak ikut golongan kita nggak akan masuk surga, ya kan? Baik, ya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, ya, awalan al-Jahmiyah, golongan Jahmiyah. Siapa mereka? Ini penjelasannya ringkas-ringkas saja semua, ya. Ingin lebih banyak bisa dikembangkan ya sendiri. Al-Jahmiyah itu wahum adba'ul Jahmi bin Safwan. Mereka adalah pengikut Jahm bin Safwan. Alladzi akhadha taqtila 'anil Ja'd bin Dirham. Yang mana Jahm bin Safwan ini adalah orang yang mengambil akidah taktil, yakni penolakan terhadap sifat-sifat Allah dari orang yang bernama Ja'd bin Dirham. Wa qutila fi Khurasan sanata 28 wa mi'ah. Yang mana Ja'd bin Dirham ini dibunuh di Khurasan pada tahun 128 Hijriah. Wa madhabuhum fi sifati inkaru sifatillah. Yang mana madhab mereka golongan Jahmiyah ini adalah ya, terkait dengan sifat-sifat Allah, mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Ya kalau tujuannya bagus untuk mensucikan Allah, tapi versi mereka itu bukan mensucikan, membuang. Itu bisa kan membedakan antara taruhlah baju, ya kan, mencuci baju sama membuang baju kan bisa kan. Baju ada kotoran tanah, kalau namanya mencuci dibersihkan, yang dibuang kotorannya, bajunya tetap dipakai. Ini membuang bajunya ya memang kotorannya ikut terbuang, ya kan, tapi ya hilang. Nah, itu pemahaman mereka, yang menurut mereka itu mensucikan, padahal mereka itu menolak, membuang. Ini terkait dengan masalah terkait dengan sifatnya. Wa ulatuhum yunkiruna hatta asma. Dan sebagian mereka, yakni yang ekstrimnya, golongan Jahmiyah ekstrim ini, bahkan mereka bukan hanya menolak sifat, tapi juga menolak nama. Walidzalika summu bil mu'attilah. Oleh karena itu golongan ini ditinjau dari kesalahannya terkait dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka disebut golongan mu'attilah atau ahlut ta'til. Dan memang kesalahannya bukan hanya sebatas ini dari prinsip yang pertama. Nah sekarang dalam prinsip yang lain, wa madhabuhum fi af'alil ibad. Adapun madhab mereka terkait dengan perbuatan hamba. Menurut mereka anal abda majburun ala amalihi, laisa lahu qudratun wala ikhtiyarun. Menurut mereka yang namanya hamba itu terpaksa atas amal perbuatannya. Hamba tidak memiliki kemampuan maupun pilihan dalam berbuat. Wa min thamma summu jabariyatan. Oleh karena itu mereka disebut golongan Jabariyah. Jadi Jahmiyah itu dia sudah Mu'attilah, Jabariyah, ya. Ini dari segi keyakinan mereka terkait dengan perbuatan hamba. Kemudian wa madhabuhum
fil wa'idi wa asma'il iman wa din anna fa'ilal kabirati mu'minun kamilal iman wala yadkhulun nar. Menurut mereka terkait dengan ancaman Allah, terkait dengan sebutan bagi pelaku dosa besar, mereka mengatakan pelaku dosa besar itu mukminun kamilul iman, seorang mukmin yang tetap sempurna imannya. Wala yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka. Walidzalika sumu murji'atan, oleh karena itu mereka juga disebut golongan murji'ah. Makanya kita akan bisa memaklumi, bukan membenarkannya. Kalau ada di antara kita ini rajin dia berbuat maksiat, berbuat dolim, tapi kok kayaknya santai aja kan. Sementara kita nggak berbuat kesalahan sedikit aja udah resah dan gelisah ya, susah tidur. Ini santai ya kan, kayak nggak ada beban. Utang banyak di mana-mana ya kan, santai. Ternyata yang dia pikir ora apa-apa, nggak masuk neraka ya kan, surga. Yang penting tetap beriman, yang penting akidahnya lurus. Bahaya kan orang-orang model begini. Nah, yang dikhawatirkan jangan-jangan sebagian kita mengidap penyakit begini, menganggap sudah beriman, menganggap akidahnya sudah bagus, lurus, terus jaminan langsung masuk surga, nggak perlu singgah di neraka apapun yang diperbuatnya. Ini bahaya. Apa ya seperti itu cara beragama Rasulullah dan para sahabat? Enggak. Mereka dikenal dengan akhlaknya yang baik, ya kan? Kita dikenal, nah ini yang nggak enak. Mending nggak terkenal lah ya kan, daripada dikenal tapi nggak enaknya kan. Cinta ada tapi yang nggak enak tuh tapinya itu. Baik, ini yang pertama. Golongan apa tadi? Jahmiyah. Yang kedua, jadi Jahmiyah tadi apa berarti? Kalau kita lihat berdasarkan prinsip-prinsip dari 5 prinsip tadi, bentuk-bentuk penyimpangannya, ternyata mereka ini ya Mu'attilah, ya Jabariyah, ya Murji'ah. Bisa nggak satu orang melakukan banyak kesalahan? Oh, sangat bisa, ya enggak? Sangat bisa. Yang penting modalnya itu bodoh dan salah paham, itu aja. Itu makin bodoh, makin banyak salah paham, makin banyak kesalahan dan kesesatan yang terjadi. Ya memang itu yang dimaukan iblis kan. Dihalang-halangi manusia itu dari belajar. Baik, yang kedua, Sanian al-Mu'tazilatu. Siapa itu Mu'tazilah? Wahum adba'u Wasil bin Atta. Mu'tazilah ini adalah pengikutnya Wasil bin Atta. Alladhi i'tazala majlisa al-Hasanil Basri. Hina kana al-Hasanu yuqarriru anna fa'ilal kabirati mu'minun naqisul iman. Fa'tazalahu Wasilun wa ja'ala yuqarriru anna fa'ilal kabirati fi manzilatin baina manzilataini. Jadi Mu'tazilah ini adalah pengikutnya Wasil bin Atta, yang mana Wasil bin Atta ini adalah orang yang keluar, yang memisahkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Yang mana ketika itu Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa
pelaku dosa besar itu dia adalah seorang mukmin namun cacat imannya. Seorang mukmin yang kurang keimanannya. Maka pergilah ya, Wasil bin Atha ini keluar dari majelis Al Hasan Al Basri. Ya, fa'tazalahu. Maka dari sini namanya diambil dari sini Mu'tazilah. Ya. Kemudian dia mulai mengikrarkan, menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu fi manzilatin baina manzilatain, berada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak mukmin, tidak kafir. Makanya tadi dia pergi tidak setuju dengan Al Hasan Al Basri, karena Al Hasan Al Basri mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu mukmin namun cacat imannya. Wasil bin Atha tidak mau mengatakan pelaku dosa itu mukmin. Bukan, pelaku dosa besar bukan mukmin. Kalau mukmin mustahil dia melakukan dosa besar, gitu saja. Kalau begitu kafir, ya enggak juga. Kita enggak boleh gampang-gampang mengkafirkan, Ini kalau apanya ilmiah kesannya wadil kan. Tapi enggak enaknya itu. Terus nanti di akhirat mana? Ya, berbuat dosa ya di neraka. Sampai kapan? Selama-lamanya. Iya. Mau enggak beriman kok, enggak mungkin juga masuk surga. Jadi untuk urusan di neraka ya golongan Mu'tazilah ini sama dengan golongan Khawarij. Pelaku dosa besar masuk neraka, kekal di dalam neraka. Baik. Ini dari sisi ini ya. Kemudian wa madhabuhum fi sifat inkaru sifatillahi kal jahmiyati. Adapun madhab mereka terkait dengan sifat-sifat Allah, maka Mu'tazilah ini mengingkari sifat-sifat Allah, seperti juga golongan Jahmiyah. Ya. Berarti apa? Mu'attilah, golongan Ahlul Ta'til, yang masuk dalam golongan Ahlul Ta'til. Sama dengan Jahmiyah, sejalan. Wa madhabuhum fi af'alil ibad anna abda mustaqilun bi fi'lihi wa yaf'alu bi iradatin wa qudratin mustaqillan an qada'illahi wa qadarihi. Aksul Jahmiyah. Akan tetapi madhab mereka terkait perbuatan hamba, menurut golongan Mu'tazilah, hamba itu mustaqilun, itu bebas, yang merdeka dalam berbuat, bisa berbuat sesuai dengan keinginan dan kehendaknya, sesuai dengan kemampuannya, terlepas dari qada dan qadar Allah. Nah, dari sisi ini golongan Mu'tazilah bertolak belakang, berseberangan dengan golongan Jahmiyah. Walidzalika sumu qadariyatan. Oleh karena itu golongan Mu'tazilah terkait dengan masalah ini mereka disebut golongan Qadariyah, menolak takdir. Kalau golongan Jahmiyah disebut Jabariyah. Wa madhabum fil wa'idi
annal fa'ilal kabirati mukhalladun finnar. Adapun pendapat mereka, yakni golongan Mu'tazilah ini terkait dengan ancaman Allah, pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Aksu al-Jahmiyah al-qailina bi annahu la yadkhulun nar. Jadi berbeda dengan golongan Jahmiyah yang mengatakan pelaku dosa besar tidak akan masuk neraka karena imannya tetap sempurna, ya kan? Tapi golongan Mu'tazilah tidak masuk neraka, kekal di dalam neraka. Walidzalika sumu al-wa'idiyah. Oleh karena itu golongan Mu'tazilah dalam prinsip ini mereka disebut golongan wa'idiyah. Golongan wa'idiyah. Lihat, ternyata setiap golongan itu mengkoleksi banyak penyimpangan. Karena satu prinsip itu terkait dengan prinsip yang lain. Ya. Ya, seperti golongan yang menolak tadi. Nanti rentetannya panjang. Maka dikatakan kullu mumatsil mu'attil. Setiap yang kullu mu'attil mumatsil. Setiap orang, setiap golongan yang menolak sifat-sifat Allah berarti mereka telah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Pasti itu. Kalau tidak diawali dengan mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mereka tidak akan melakukan penolakan. Kenapa mereka menolaknya? Karena ulah mereka sendiri. Mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Terus ya nggak mungkin sama lah. Masa Allah sama dengan makhluk? Siapa yang nyuruhnya menyamakan? Kalian telah melanggar. Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ya, Allah tidak mau dibanding-bandingkan, apalagi disamakan dengan makhluknya. Mereka menyamakan. Setelah mereka menyamakan, muncul masalah. Terus akhirnya apa yang mereka lakukan? Menolak. Tapi kok ada ayatnya, masa kita nolak ayat? Alhamdulillah. Oh, ini maksudnya melakukan tahrif, memelintir ayat, memelintir hadis, melakukan tahrif, takwil. Kesalahannya makin banyak. Maka usahakan jangan berbuat salah ya, karena satu perbuatan salah bisa beranak pinak, bisa bercabang cabang. Ya. Tadi saya ditanya, Ustaz, saya sudah sholat maghrib di satu masjid, kemudian datang ke masjid lain, ternyata di situ masih sholat ya maghrib, kemudian saya gabung ikut sholat. Jadi ternyata mereka ya itu adalah rakaat terakhir. Apakah saya harus menyempurnakan? Tanya deh, sholat apa dulu? Kan ya, sholat apa dulu? Kan ya bisa saja, misalkan ada jamaah sholat isya, kita belum sholat maghrib, kita gabung sholat maghrib, boleh tidak? Boleh. Berapa rakaat? Ya 3 rakaat. Kalau dimulainya dari awal, ya pas rakaat terakhir ya jangan ikut. Lah kalau ternyata dapat 1 rakaat, ya nambahnya 2 saja. Namanya musafir kan, kita ngejar daurahnya Ba'da Isya.
Kita berangkat dari sini, pas di sana ada kamar mandi, antre wudhu. Selesai wudhu, udah sholatnya pun tak tepat berapa rakaat kan ya. Ya sudah, gabung saja, nggak usah ditunggu gini. Nah, ternyata katanya saya niatkan sholat tahiyatul masjid. Itu kan pertanyaannya dari awal dulu lah. Boleh nggak sholat tahiyatul masjid berjamaah? Kan ya, ini masalah bercabang-cabang. Kalau antum ditanya, setelah sholat itu kita baca Al-Fatihah berapa kali? Berapa kali? Habis sholat isya gitu, kita baca Al-Fatihah berapa kali? Hah? Pertanyaannya kejauhan. Pertanyaannya, ada nggak syariatnya baca Al-Fatihah setelah sholat? Berarti antum jawab berapapun ya salah kalau caranya seperti itu. Itu kadang orang jebak saja kan, kejebak ulang ya kan. Hati ya. Tidak setiap pertanyaan itu harus dijawab begitu saja. Maka Rasulullah itu cara menjawabnya macam-macam. Ada yang berupa bentuk-bentuk analogi, bahkan ditanya balik bertanya. Ya. Untuk apa? Agar orang itu lebih cepat paham dengan sesuatu yang mereka telah miliki ilmunya dan pemahamannya. Baik. Kemudian wa madhhabuhum fi asma'il iman wa tin anna fa'ilul kabirati fi manzilatin baina manzilatain laisa mu'minan wala kafiran. Golongan Mu'tazilah ini madhab mereka terkait sebutan ya, dalam agama, dalam keimanan berkaitan dengan pelaku dosa besar. Menurut mereka pelaku dosa besar itu berada di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan, yakni mereka tidak mukmin, tidak pula kafir. Dua kedudukan itu yang mukmin dan kafir. Nah, pelaku dosa besar di tengah-tengah ini, mukmin tidak, kafir juga tidak menurut mereka. Ya, arsal jahmiyati atau ini nabi annahu mu'minun kamilul iman. Dan ini berbeda dengan pemahaman Jahmiyah. Kalau Jahmiyah kan mengatakan pelaku dosa besar tadi adalah seorang mukmin yang sempurna, yang tetap sempurna imannya. Walidzalika sumu ashaba al-manzilati bainal manzilatain. Oleh karena itu golongan Mu'tazilah disebutnya golongan pengikut ya, ashabul manzilati baina manzilatain, yang memiliki pemahaman pelaku dosa besar berada di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Baik. Kemudian yang ketiga, ada hal yang perlu sedikit kita ingatkan terkait golongan Mu'tazilah ini ya. Mu'tazilah ini punya prinsip. Ada 5 prinsip mereka. Kalau tengok prinsipnya mantap. Yang pertama at-tauhid. Kedua al-adlu. Yang ketiga al-manzilatu baina manzilatain. Yang ketiga infadul wa'id. Yang kelima al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Tapi kalau dilihat isinya apa yang mereka maksud dengan tauhid, ternyata yang mereka maksud dengan tauhid itu adalah
dengan mengingkari sifat-sifat Allah. Kalau masih menetapkan sifat Allah itu dianggap syirik menurut mereka. Karena dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan tertipu dengan judulnya tauhid, ya kan? Atau amar ma'ruf nahi munkar, ternyata isinya apa? Berontak. Judulnya bagus, hakikatnya isinya ya jangan tertipu. Yang ketiga, salisan al-khawariju. Khawarij. Sumu bidzalika li khurujihim ala imamil muslimin. Golongan Khawarij, mereka diberi nama Khawarij, disebut Khawarij karena mereka telah keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Wa yuqalu lahum al-haruriyah, dan mereka juga disebut golongan haruriyah. Nisbatun ila harura maudiin bil Iraq qarabal Kufah kharaju fihi ala Ali bin Abi Thalib kanu min asyadin nasi tadayyunan fi dzahir hatta qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi yukhtiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim wa siyamahu ma'a siyamihim, dan seterusnya. Kita lihat dulu. Mereka disebut juga golongan Haruriyah. Ini nisbat kepada sebuah tempat yang bernama Harura, sebuah tempat di negeri Irak, ya, dekat dengan Kufah, yang mana dahulu mereka keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar, mereka nyempal, berkumpul di tempat yang namanya Harura ini, maka mereka disebut juga Haruriyah. Mereka ini adalah orang-orang yang paling terlihat agamis, bahasa kita paling terlihat agamis, min asadin nasi tadayyunan fi dzahir, orang yang paling terlihat agamis secara zahir, sampai Nabi SAW bersabda kepada para sahabat beliau, ya radhiyallahu anhum ajma'in. Apa penjelasan Rasulullah kepada para sahabat berkenaan dengan golongan Khawarij ini? Ya. Seorang di antara kalian pasti minder, ya, kalau membandingkan sholat dirinya dengan sholat mereka, pasti merasa rendah. Sholat mereka jauh lebih banyak. Kalau membandingkan antara puasanya dengan puasa mereka, minder, merasa remeh. Mereka kalau sholat jagonya, kalau puasa pendekarnya. Baca Al-Quran, jabarannya. Yaqra'unal Quran, mereka membaca Al-Quran. Ayujawizu khanajirohum, tapi sayang, ya, bacaannya tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya hanya sebatas di tempat-tempat keluarnya huruf, ya, makhrajnya di sini saja, tidak melewati kerongkongan, artinya tidak sampai ke hati, tidak paham. Yang berguna minal Islam kama yang bersahmu minal rumiyah.
fa ainama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum ila yaumil qiyamah. Mereka telah keluar dari Islam ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Maka dimanapun kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya dalam membunuh mereka ini ada pahala, ya, bagi mereka yang membunuhnya sampai hari kiamat. Sampai seperti itu penjelasan Rasulullah. Mana ada di antara kita yang sanggup melakukannya? Secara tampilan kita sudah kalah minder. Kelihatan paling agamis. Kalau kita ya agamisnya bajunya pakai jubah terus, pakai sorban. Jenggotnya mungkin paling panjang, jidatnya hitam, wajahnya pucat, kurang tidur karena banyak sholat, lemas, sedang puasa. Minder kita kalau ketemu orang seperti ini. Seakan-akan kita ini sudah kayak ahli maksiat, ya kan, ahli dunia, hukum dunia. Lihat mereka, ya Allah, luar biasa. Akan tetapi dengan akidah yang seperti ini, lihat apa yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang orang Khawarij. Beliau sampai mengatakan seperti ini. Luar biasa. Beliau menyebut mereka sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Langkah jarang Rasulullah itu mengucapkan satu ucapan yang seperti itu. Ini menunjukkan luar biasanya orang Khawarij ini. Wa madhabuhum fil wa'id anna fa'ilal kabirati mukhalladun fin nar kafirun yakhillu damuhu wa maluhu mintama istadahu al-khuruja ala imati idza fasaku. Madhab mereka terkait dengan ancaman Allah, yakni bagi pelaku dosa besar. Menurut mereka pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Pelaku dosa besar itu kafir, halal darahnya dan juga hartanya. Oleh karena itulah mereka menganggap halal, menganggap boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin apabila pemimpin itu fasik, apabila pemimpin itu melakukan dosa besar, karena menurut mereka telah kafir. Makanya jangan dekat-dekat dengan golongan yang seperti ini, ya. Tahu-tahu muncul di TV di depan bola, bakar, Allahu Akbar. Loh, kayak kawan ngaji kemarin, pantas sudah, ya, lama nggak ketemu, ternyata berangkat ke sana, ya. Alhamdulillah. Nah, ini golongan Khawarij. Terakhir yang keempat, Rabi'an. Ar-Rawafid. Golongan Rawafid. Rawafid ini jamak Rafidah. Wa yuqalu lahum asy-Syi'ah. Atau juga mereka disebut golongan Syiah. Alladzina yaghluna fi ali baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yufaddiluna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala jami'is sahabah. Golongan Rafidah atau golongan Syiah ini adalah orang-orang yang berlaku hulu, yakni berlebih-lebihan, melampaui batas terkait haknya ahlul bait, ya, keluarganya Rasulullah SAW.
ini keluarga Nabi. Dan bahkan mereka ini melebihkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atas seluruh para sahabat. Pokoknya Ali ini yang paling utama menurut mereka. Wa minhum man yufaddiluhu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka menganggap Ali ini lebih utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuduh dulu malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Harusnya kepada Ali, tapi kepada Nabi Muhammad. Pokoknya aneh-aneh lah ya keyakinan mereka ini. Itu belum. Bahkan di sini wa minhum man yaj'aluhu rabban. Bahkan mereka ya sebagian di antara mereka menjadikan Ali ini sebagai Tuhan. Maka ketika Ali memerintahkan ya menurut ijtihad beliau, bahkan Ali sendiri yang memerintahkan untuk menghukum mereka ini, masukkan parit kemudian dibakar. Malah pula ya, kalau yang menyuruh Tuhanku ya saya itu orang itu kalau sudah tersesat itu gak segampang itu memang ya meluruskan. Maka banyak-banyak berdoa saja ya. Mohon hidayah, mohon perlindungan jangan sampai tersesat. Golongan-golongan disebutkan tadi luar biasa loh. Ya, kayak Khawarij yang barusan kita bahas juga. Apa ibadah kita dibandingkan ibadah mereka? Sholat kita paling yang fardu-fardu. Sholat rawatib ya 1-2 kalau pas agak enak badannya ya. Puasa nunggu Ramadan. Puasa sunnah itu diingat-ingatkan. Besok hari Arafah puasa. Besok hari Asyura ayo puasa. Ya. Sedikit baca Al-Quran. Banyak dari kita ini yang malas baca Al-Quran. Beda banget dengan orang Khawarij. Sholat jago, puasa jago, baca Quran jago pokoknya. Tetapi kan ternyata urusan agama tidak ya sesederhana itu kan. Ya. Intinya jangan sampai tertipu karena syaitan itu ya selalu membuat jebakan. Kita harus rajin menghadiri majelis ilmu, belajar dan terus belajar. Demikian juga Syiah ini. Sampai-sampai sebagian mereka menganggap Ali itu sebagai Tuhan. Mungkin dulu sekali banyak dari kita nggak percaya kalau orang Syiah itu ritualnya, di antara ritualnya adalah suka melukai dirinya. Wah mana ada itu, kamu jangan bikin fitnah ala sekarang. Sekali klik ya. Tengok di YouTube itu saja berserak sebanyak itu ya. Mereka sendiri yang nyoting, mereka sendiri yang upload. Ya cuma kalau Syiah masih sedikit macam di Indonesia paling ya pukul-pukul dada gini aja, menyiksa dirinya. Kalau sudah agak banyak mulai hilang kepala pakok ya kan. Kalau udah makin banyak lagi ya lepas baju ya kan, pukul pakai pisau, lebih parah lagi nanti pedang ya kan. Sebagian sampai pistol, nggak nendang bukan pistol, ambulan sudah disiapkan. Allah Maha Kuasa untuk menyiksa mereka cukup dengan tangan mereka sendiri. Alhamdulillah. Wasumu syi'atan bitas asayyu'ihim li alil baiti. Dan mereka disebut Syiah ya, karena mereka
mengaku merasanya sebagai golongan atau penolong ahlul bait. Wasumu rawafido, dan mereka disebut rawafid, disebut rafido, li'annahum rafadu Zaida ibna Ali bin Al-Husain ibna Ali bin Abi Thalib, dan mereka disebut rafidah karena mereka ini meninggalkan Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kapan itu? Hina sa'alahu an Abi Bakrin wa Umar, yakni ketika mereka bertanya tentang Abu Bakar dan Umar. Ulah-ulah mereka dari dulu begitu, selalu menanyakan sosok atau tokoh tertentu yang diserang. Bagaimana pendapatmu ya tentang Abu Bakar dan Umar? Kalau orang sekarang yang niru gaya Syiah begitu. Bagaimana pendapatmu ya tentang Ustadz Fulan dan Fulan? Nah, ketika itu ternyata ya Zaid bin Ali fa'athna alaihima, justru memuji Abu Bakar dan Umar. Wa qala huma wazira jaddi, bahkan mengatakan, loh, mereka berdua itu adalah sahabat kakekku. Ya, para ya pegawai menteri ya, kakekku, sahabat kakekku keduanya itu. Siapa yang dimaksud dengan jaddi? Yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fansarafu anhu wa rafaduhu, maka mereka pun berpaling dan meninggalkan majelisnya Zaid bin Ali ini. Maka kemudian mereka disebut dengan Rafidah. Allah a'lam bishawab. Cukup ya penjelasan singkat tentang 4 kelompok ini: Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, dan Rafidah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pembahasan Al-Yaumul Akhir, Fitnatul Qubur, Qaulu ahli sunnati fi na'imil qabri wa adabihi, al-qiyamah, dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas tentang keimanan kepada hari akhir. Allah a'lam bishawab. Tafadhol, masih ada sedikit waktu. Jika ada yang akan ditanyakan silakan. Kalau ada yang belum jelas. Ya. Terus jatuh. Iya, perbuatan seperti itu adalah perbuatan ya khawarij, ya sudah sangat jelas dan terang. Kenapa? Ya karena prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak boleh ya menghujat, mencela pemimpin dengan terang-terangan, apalagi di mimbar-mimbar, ya kan? Apalagi pakai panggung pengeras suara, ya Allah. Jelas ini kan memang bukan ajaran Islam, ya, dan jauh dari sifat tabah hikmah. Dan realitanya bukan manfaat, ya, justru banyak mudarat yang dimunculkan. Ya. Maka oleh karena itu wajib untuk
ditinggalkan. Maka hati-hati memilih teman. Terus kita-kita yang punya anak masih muda, kuliah, harus selalu diingatkan, diwanti-wanti. Karena nanti biasanya dikoordinir di kampus-kampus itu kan, keluar bareng, harus dikontrol. Jangan-jangan anaknya koordinator, pula bapaknya taklim di sini, penjelasannya masalah anaknya juga lagi sedang malam ini musyawarah, besok turun ke jalan ya kan. Nah, ini harus jadi perhatian ya. Karena ya sedikit banyak kita harus tanggung jawab. Kalau saya ingatkan hati-hati, jangan pernah ikut-ikutan yang seperti itu tidak benar. Hidup sekali bukan untuk gaya-gayaan. Kadang tuh niatnya juga nggak bener kan, gagah-gagahan pula sih. Nggak ada nyambung-nyambungnya kalau kita ngaji udah membahas tentang keikhlasan, terus harus mengedepankan kemaslahatan, jangan ganggu orang dan seterusnya. Nggak ada nyambung-nyambungnya. Allah SWT. Yang lain. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Insya Allah pembahasan kita berikutnya adalah tentang hari kiamat, yakni keimanan kita kepada hari akhir. Ya. Hari akhir itu ya dimulai dengan kematian. Mati, masuk alam kubur. Nah, itu pembahasan tentang beriman kepada hari akhir yang sudah ya kita mulai. Tidak harus membahas ini terkait dengan terjadinya kiamat dan apa yang setelahnya ya. Dimulainya dari apa? Kematian. Allah alam shawab, ya, semoga bermanfaat dan Allah berikan pahala yang besar kepada kita atas apa yang ya sama-sama kita kerjakan pada malam hari ini berupa ya belajar agama. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk melanjutkannya bulan depan ya. Dan kepada Allah kita selalu mohon kesabaran, keistiqomahan dan keikhlasan. Ada kurang, ada salah dalam penyampaian saya bermohon maaf. Kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.